Halo semuanya, selamat pagi anak-anakku yang ganteng dan cantik. Hari ini kita belajar sejarah Indonesia. Oke, kita lihat PowerPoint-nya ya. Kalau kemarin kita bahas materi Hindu dan Buddha, sekarang kita ke kerajaan-kerajaannya ya, kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha. Nah, kerajaan Hindu yang Buddha yang pertama kita bahas adalah kerajaan Kutai. Nah, kerajaan Kutai ya, itu adalah kerajaan pertama di Indonesia yang bercolok Hindu, gitu ya. Ingat yang pertama, karena kerajaan ini itu ya memiliki bukti sejarah tertua ya, berdiri sekitar abad keempat. Apa yang membuktikan bahwa kerajaan ini tertua ya? Ternyata ini dibuktikan dari adanya penemuan-penemuan batu ya berjumlah 7 yang dinamakan batu yupa gitu. Nah, di batu yupa itu ada tulisannya. Tulisannya itu adalah tulisan Palawa dan bahasa Sanskerta seperti itu ya. Dan dari tulisan tersebut bisa diterjemahkan bahwasanya kerajaan ini berdiri pada abad keempat dan ada silsilah raja-rajanya siapa aja seperti itu ya. Kemudian mereka karena menganut agama Hindu berarti mereka juga menganut dewa-dewa, di mana dewa-dewa mereka yang paling terbesar yaitu Dewa Trimurti. Ingat ya yang kemarin kita bahas di awal pelajaran materi Hindu dan Buddha. Dewa Trimurti itu berarti ada 3. Yang pertama ada Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa gitu. Lanjut. Nah, ini lokasi kerajaannya ya. Jadi kerajaan Kutai itu ternyata terletak di daerah Muarakaman. Muarakaman itu ya ada di Kalimantan Timur, letaknya di hulu sungai. Berikut adalah peta Kalimantan Timur ini ya, yang berwarna-warna ini, yang ini warna hijau, warna merah, dan warna ini adalah wilayah kekuasaan kerajaan Kutai. Sumber sejarahnya seperti yang tadi saya katakan ya, bahwa ada 7 buah yupa atau prasasti ya batu bertulis gitu ya. Ternyata yupa ini bukan hanya asal batu yang ditulis, ternyata ada gunanya waktu itu ya. Jadi pada abad keempat ini ya ternyata Kutai itu kerajaan ini suka mengorbankan hewan untuk para dewa gitu ya. Yupanya ini ternyata digunakan untuk tiang pengikat hewan kurban seperti itu ya. Kita lihat slide selanjutnya. Korban itu merupakan persembahan rakyat kepada para dewa yang dipujanya. Tulisan yang terdapat dalam yupa tadi ya, huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Nah, ini salah satu di parsastinya ya. Tulisannya ada seperti itu, saya nggak bisa baca ya karena tulisan bahasa Palawa dan Sanskerta. Terjemahannya itu seperti ini. Sang Maharaja Kudungga yang amat mulia mempunyai putra yang masyhur namanya Asmawarman gitu ya. Yang seperti Sang Ansuman, Dewa Matahari. Oh, ternyata anak raja yang namanya Asmawarman itu dijuluki sebagai titisan Dewa Matahari dan menumbuh keluarga yang sangat mulia. Sang Asmawarman mempunyai 3 putra, putra 3 ya. Ya, oke. Terkemuka dan 3 putra itu adalah Sang Mulawarman, raja yang berperadaban baik, kuat dan kuasa. Sang Mulawarman telah mengadakan kenduri. Oh, kenduri itu perlu ketahui ya, ini adalah selamatan gitu. Jadi ada upacara pengorbanan, biasanya ada yang dikorbankan hewan-hewannya yaitu selamatan. Biasanya kalau masyarakat di daerah masih melakukan upacara-upacara seperti ini gitu ya. Kemudian lanjut, nah tugu-tugu ini tuh didirikan oleh para Brahmana. Brahmana siapa sih? Brahmana itu adalah kaum agamawan. Ingat, kasta-kasta di agama Hindu itu ada pertama Brahmana atau yang paling tertinggi Brahmana, yang kedua itu Ksatria, yang ketiga itu Waisa, ya, yang keempat itu ada Sudra, terakhir ada Paria. Apa sih kedudukannya itu? Mereka itu adalah
kalau Brahmana agamawan, kesatria itu adalah bangsawan ya, terus kemudian Waisa itu pedagang, terus kemudian ada Sudra, Sudra itu adalah kaum buruh gitu ya. Terakhir ada Paria, Paria itu adalah rakyat jelata, takjel gitu ya. Lanjut, ini adalah prasastinya yang tadi yang saya suka, tadi saya katakan ya, ada 7 buah. Ada tulisannya ini tadi ya, tulisan Sanskerta bahasa Palau. Lanjut, raja-raja kerajaan Kutai tadi sudah disebutkan di prasastinya, di mana raja pertama itu Kudungga. Kudungga punya anak namanya Asmawarman. Asmawarman punya 3 anak, salah satunya namanya Mulawarman. Sudah seperti itu ya. Ternyata mereka ini semuanya menjadi raja karena memang sistem pemerintahan kerajaan Kutai dan Hindu ya, atau bahkan sampai ke Islam itu memang harus berdasarkan keturunan gitu ya. Selanjutnya, Kudungga. Tadi yang pertama kan Kudungga ya. Raja Kudungga itu adalah raja pertama kerajaan Kutai. Awalnya sebelum dia menjadi raja, dia adalah kepala suku gitu ya. Jadi kita kalau ingat ya, kalau kita ingat ya, Kutai itu kan kerajaan pertama. Jadi sebelum ada kerajaan, mereka masih menerapkan sistem kepala suku gitu yang dipilih berdasarkan primus inter pares, dilihat dari bukan keturunan tapi kecakapannya dia, bijaksana atau kecerdasan kayak gitu ya. Kemudian sebelum ada kerajaan Kutai, berarti mereka masih menerapkan pemilihan berdasarkan tadi ya primus inter pares gitu ya. Kemudian dengan masuknya kerajaan Hindu, ia mengubah struktur pemerintahannya menjadi kerajaan dan menganggap dirinya sebagai raja, sehingga pergantian raja dilakukan secara turun-temurun. Jadi sejak itu ya, pergantian pemimpin ya bukan berdasarkan pemilihan atau primus inter pares ya, tapi berdasarkan turun temurun gitu ya. Silsilah raja-raja itu kan pasti yang akan menjadi raja itu keturunannya dia, bukan dipilih berdasarkan demokratis, tuh bukan seperti itu, bukan yang seperti sebelumnya. Lanjut, Asmawarman. Jadi Asmawarman sendiri itu adalah anak dari Kudungga gitu. Pada satu prasasti Asmawarman ini disebut sebagai Vamsakarta, atau artinya itu adalah pembentuk keluarga atau dinasti, karena ternyata belakangnya itu ada tambahan kata Warman, sedangkan bapaknya atau ayahnya itu belum menggunakan kata-kata Warman karena dia itu sudah dia itu memeluk agama Hindu ya, tapi dia tidak mau berganti atau mengganti namanya sesuai dengan nama-nama Hindu gitu. Dia ingin mempunyai nama sesuai nama masyarakat Nusantara biasa gitu ya, bukan berasal dari India atau Hindu. Berdasarkan nama dan gelar yang disandangnya, dapat dikatakan bahwa kerajaan Kutai berawal dari pemerintahan Asmawarman. Iya, gitu ya, karena memang dia namanya berakhiran kata Warman. Raja Asmawarman pernah melakukan upacara yang dinamakan upacara Asmaweda. Nah, Asmaweda ini adalah upacara pelepasan kuda ya. Gunanya itu adalah untuk menentukan batas kekuasaan kerajaan Kutai. Jadi kudanya dilepasin. Nah, ntar kalau kuda itu berhenti, berarti batas kekuasaan Kutai itu bertambah sampai kuda itu berhenti, gitu. Raja Asmawarman ini dikatakan sebagai dewa Ansuman, atau dia titisan dewa matahari, gitu. Jadi memang masyarakat Hindu dan Buddha kan, Hindu ya khususnya ya, dia sistem kepercayaannya itu sudah meninggalkan animisme, dinamisme seperti masa prasejarah kemarin kita bahas ya. Jadi mereka udah berkembang gitu kepercayaannya itu ya dengan agama Hindu ya, nama kepercayaannya atau sistem teologinya adalah politeisme. Jadi kepercayaannya itu berupa dewa-dewi gitu, banyak. Jadi nggak cuma terhadap nenek moyang aja gitu, enggak gitu. Bahkan mereka percaya terhadap dewa Brahma gitu ya. Terus selain itu ada dewa Wisiwa, ada Krishna, ada juga dewa matahari gitu ya, Wisnu gitu. Mulawarman ini adalah raja yang paling termasyur. Ini anaknya
salah satu anak dari Asmawarman. Jadi memang keturunannya Asmawarman gitu ya. Ia adalah raja terbesar. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Kutai itu mengalami masa kegemilangan. Rakyat hidup mewah dan sejahtera. Dengan keadaan seperti itu, ya akhirnya Raja Mulawarman itu mengadakan upacara kurban emas yang sangat banyak gitu ya. Lanjutnya, karena dia sangat dermawan gitu ya dan sangat memperhatikan nasib rakyatnya, dia memberikan sedekah berupa minyak dan lampu. Ia juga memberikan hadiah 20.000 lembu atau sapi kepada Brahmana di suatu tempat yang disebut Waprakeswara. Waprakeswara itu ya, itu adalah tempat suci untuk memuja Dewa Siwa. Jika mereka yang berkepercayaan Dewa Siwa itu namanya Waprakeswara ya. Dengan demikian ya, dapat disebutkan bahwa Mulawarman ini menganut Hindu Siwa. Dari sebesarnya sedekah Raja Mulawarman ini memperlihatkan keadaan masyarakat Kutai yang sangat makmur. Kemakmuran ini ya didukung oleh peranan yang besar ya Kutai dalam pelayaran dan perdagangan di sekitar Asia Tenggara. Hal ini disebabkan karena Kutai itu strategis ya, karena dia tadi letak di dengan Sungai Mahakam tadi yang di depan ya lokasinya. Berakhirnya kerajaan Kutai. Kenapa sih Kutai itu sekarang udah nggak ada, atau kenapa sih kerajaan Raja Hindu Buddha itu mulai runtuh gitu? Ternyata memang mereka ada persaingan dengan beberapa kerajaan lainnya gitu. Itulah yang menyebabkan beberapa kerajaan itu sampai runtuh. Kita lihat di sini ya, runtuhnya kerajaan Kutai itu ya pada masa Raja Kutai yang namanya Maharaja Dharma Setia. Itu tewas dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kertanegara. Beda lagi ya. Jadi di Kalimantan itu ada dua kerajaan Kutai ya. Kerajaan Kutai Kertanegara gitu ya. Kemudian dan Kutai Martadipura. Jadi ada dua ya. Nah, Kutai yang Hindu itu namanya Kutai Martadipura. Kutai yang Islam itu namanya Kutai Kertanegara. Beda ya. Nah, Kutai Kertanegara ini ya menyerang kerajaan Kutai Martadipura itu pada abad 13. Ingat, di abad-abad ini adalah kerajaan-kerajaan Islam itu mencapai puncak kejayaan. Banyak sekali muncul kerajaan-kerajaan Islam gitu ya. Namanya Aji Pangeran Anom Panji Mendapa gitu ya. Perlu diingat bahwa di sini ya, jadi Kutai yang Hindu itu adalah Martadipura, Kutai yang Islam adalah Kertanegara gitu. Kemudian Kutai Kertanegara ini ya pada abad ke-14 nih ya 1365 ya yang disebutkan dalam sastra Jawa Negara Kertagama. Kutai Kertanegara selanjutnya menjadi kerajaan Islam yang disebut Kerajaan Kutai, Kesultanan Kutai Kertanegara itu. Nah, ini tugas kalian. Tugasnya adalah mencatat hal-hal penting materi yang tadi saya jelaskan gitu ya. Jadi tidak ada soal, tapi tugasnya hanya mencatat gitu. Jadi jika ada pertanyaan ya kerajaan Kutai khususnya ya, karena kita belum bahas yang lain, bisa chat saya via WA. Terima kasih semuanya. Selamat siang.